Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyul karim. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan melakukan keduanya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti adanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia di era globalisasi, di mana saya akan membahas tema ini untuk memenuhi syarat menuju UAS mata kuliah manajemen dakwah manajemen sumber daya manusia. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Muhammad Fauzan Hasibuan, NIM 0104202073, Prodi Manajemen Dakwah, jurusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan dosen pengampu saya adalah Muhammad Farhan Haikal STPMM. Baiklah, di sini masuk ke menu. Di sini saya akan membahas tentang pengertian manajemen dan sumber daya manusia. Yang kedua adalah saya akan membahas manajemen sumber daya manusia yang strategis. Poin ketiga, saya akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu saya akan membahas tentang tantangan bisnis dan sumber daya manusia internasional. Selanjutnya yaitu tentang pengertian manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok aktivis yang ditunjukkan pemanfaatan sumber daya yang efisien serta efektif dalam rangka upaya menggapai sebuah atau berupa tujuan tertentu. Pada dasarnya, manajemen baru bisa diterapkan jika manajemen tersebut sudah memenuhi beberapa persyaratan. Dasar manajemen adalah sebagai berikut. Poin yang pertama adalah adanya kerjasama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal. Poin kedua adalah adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai. Yang ketiga, adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur. Yang keempat, adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik di suatu manajemen. Yang kelima, adanya wewenang dan tanggung jawab dari setiap individu anggota. Yang keenam, ada beberapa koordinasi dan integrasi dari proses manajemen tersebut. Yang terakhir adalah adanya sekelompok orang dan pekerja yang akan dikerjakan. Pengertian sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan goals bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Manajemen sumber daya manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata-mata menjadi sumber daya bisnis. Kajian sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Poin kedua adalah berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses mengatur sumber daya manusia dengan sistem formal secara efektif dan efisien di dalam suatu organisasi. Selanjutnya yang ada di menu tadi, poin kedua yaitu manajemen sumber daya manusia yang strategis. Manajemen sumber daya manusia yang strategis didefinisikan sebagai adanya keterkaitan antara sumber daya manusia dengan tujuan dan sasaran strategis untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan budaya organisasi yang mendorong inovasi untuk memampukan organisasi di dalam mencapai tujuannya. Sumber daya manusia sebagai mitra strategis dalam formulasi dari strategi-strategi perusahaan, juga dalam perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengimbalan personel. Menurut para ahli yaitu Brian A. Becker dalam buku The Human Strategy and
performance mengemukakan 4 perspektif tentang evaluasi sumber daya manusia sebagai aset strategi. Yang pertama adalah the personnel perspective, yaitu perusahaan merekrut karyawan yang paling baik dan mengembangkannya. Yang kedua adalah the compensation perspective, yaitu perusahaan menggunakan bonus, pembayaran intensif, dan perbedaan-perbedaan yang berarti dalam pembayaran untuk memberi ganjaran kepada karyawan yang berprestasi tinggi dan rendah. Yang ketiga adalah the alignment perspective, yaitu manajemen senior melihat karyawan sebagai aset strategik, namun mereka tidak melakukan investasi dalam meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah the high performance perspective, yaitu sumber daya manusia yang lain memandang sumber daya sebagai suatu sistem yang melekat dalam sistem yang lebih besar dari implementasi strategi perusahaan. Selanjutnya adalah poin ketiga di dalam menu tadi mengenai perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan kemahiran dan pemanfaatan. Hal ini sebagai proses penentuan keputusan strategis. Perencanaan sumber daya manusia berfokus pada analisis tujuan perusahaan. Sementara perencanaan membutuhkan sumber daya untuk memenuhi syarat tujuan tertentu. Tujuan perusahaan dan kebutuhan sumber daya manusia dianalisis dalam kaitannya dengan peran sumber daya manusia dalam mencapai sasaran perusahaan. Yang kedua adalah perencanaan sumber daya manusia adalah jumlah dari seluruh rencana yang diformulasi untuk pelatihan, promosi, dan aturan main dari sumber daya manusia. Ia merupakan sebuah proses yang dirancang untuk menerjemahkan rencana perusahaan dan tujuan ke dalam syarat-syarat pekerjaan. Hal ini dilakukan bersama dengan rencana memenuhi persyaratan jangka pendek dan jangka panjang melalui pemanfaatan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, pekerjaan, dan penggunaan sistem informasi. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang bagian menu poin yang keempat, yaitu tantangan bisnis dan sumber daya manusia internasional. Poin pertama adalah tantangan manajemen bisnis internasional. Di sini yang harus dilakukan adalah ada 3. Yang pertama adalah koordinasi pasar, produk, dan produksi berencana di seluruh dunia. Yang kedua adalah membuat struktur organisasi yang mampu menyeimbangkan terpusat rumah kantor, kontrol dengan memadai otonomi daerah. Yang ketiga adalah memperluas sumber daya manusia, kebijakan dan sistem untuk pelayanan staf yang membutuhkan di luar negeri. Poin yang kedua adalah tantangan sumber daya manusia bisnis internasional. Ada 3 yang harus dilakukan adalah yang pertama penyebaran, yaitu pemanfaatan keterampilan yang sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah diseminasi pengetahuan dan inovasi, yaitu penyebaran di seluruh organisasi, penyebaran ke seluruh organisasi yang ada. Yang ketiga adalah identifikasi dan pengembangan bakat secara global, yaitu mengenali siapa yang memiliki kinerja yang terbaik dan mengembangkan kemampuannya. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya tentang manajemen sumber daya manusia di era globalisasi. Untuk itu, mudah-mudahan dengan apa yang saya paparkan barusan bisa menambahkan kinerja kita, bisa menambahkan wawasan kita tentang sumber daya manusia di era globalisasi. Untuk itu, mudah-mudahan berguna, bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk yang mendengarkan. Saya akhiri dengan nasrullah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.